perlu kita ulas keterangan para menteri itu. Keterangan para menteri sangat normatif dan hakim konstitusi juga tidak bertanya tajam ya untuk mengungkap peristiwa. Nah, saya misalnya selalu mengatakan kenapa para hakim tidak bertanya, kenapa Pak Erlangga, Pak Zulhas turun ya membagikan bansos begitu ya, membagikan sembako, membagikan bantuan-bantuan tertentu, karena itu bukan tugas mereka. Tugas mereka sebenarnya sebagai misalnya Pak Erlangga, beliau adalah Menko bidang ekonomi, dia tidak mengurus itu. Bahkan menurut Undang-Undang 11 2009 dan 14 2019 memang itu tugas Menteri Sosial, disebutkan eksplisit begitu ya. Dan harusnya bertanya, bukankah Pak Erlangga tidak berwenang ya, karena itu bukan tugas Bapak dan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Pertanyaan itu harus setajam itu. Lalu kok Bapak membagikan itu? Secara administrasi berarti Bapak melanggar ketentuan undang-undang. Nah, sesuatu yang melanggar itu kan ada sebabnya. Nah, Pak Muhajir juga harus ditanya, kenapa kok Bapak turun? Kan harusnya Bapak mengkoordinir Bu Risma saja, tidak kemudian memberikan kekhususan data dan segala macam. Yang saya tangkap memang para menteri sekonyong-konyongnya, dan itu wajar ya, membela Pak Presiden dan program-programnya. Tetapi harus kita lihat MK sendiri sebagai hakim, karena sifatnya aktif, betul-betul harus menggali, dan pertanyaan itu harus dalam. Ada beberapa hakim yang menarik, misalnya yang kuat memberikan pertanyaan, tetapi tidak diikuti oleh pertanyaan yang lebih tajam. Misalnya pertanyaan kenapa Presiden mendatangi daerah-daerah kubu lawan dengan memberikan bantuan dana. Dan ada dua sebab ya, selain karena itu anggaran presiden dan anggaran bansos, kedua-duanya juga berdekatan dengan tahun pemilu, dan batasan-batasan pemberian bantuan itu ada di dalam pemilu. Kalau kemudian bantuan itu lebih dari jumlah yang ditentukan di dalam ketentuan undang-undang dan PKPU, bagi saya itu pelanggaran pemilu. Pertanyaan hakim, kenapa kemudian tidak hanya kepada para menteri ya, kenapa tidak ada KPU yang kemudian menegur mereka? Apakah ada percakapan yang menegur lalu dibantah teguran KPU itu, sehingga kemudian ada alasan kenapa KPU tidak bertindak atau Bawaslu tidak bertindak. Nah, ini tidak terelaborasi dengan menarik di sidang kemarin gitu ya. Bagi saya juga ya, kalau cuma sekedar menghadirkan untuk pada dasarnya nanti melegitimasi proses penyelenggaraan pemilu yang karut marut, ya bagi saya ya drama saja ya. Dan MK tidak akan memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta pemilu, karena kecenderungan mereka akan berpikir ya curang sehabis-habisnya, karena juga nanti tidak akan bisa dibuktikan. Jadi ini memang harus ada upaya ya untuk membenahi pemilu kita agar peserta tidak mencurangi pemilu sehabis-habisnya, lalu nanti di MK jarak yang terlalu lebar itu membuat kecurangan-kecurangan itu diabaikan. Nah, ini perlu pendalaman yang sangat serius. Nah, kemarin itu menurut saya memang pendalaman itu hilang karena Hakim Konstitusi mendapuk dirinya sebagai orang yang paling membutuhkan keterangan para menteri. Padahal apa standarnya secara konsep beracara para pihak tidak diperkenankan bertanya.
hakim tidak memberikan penjelasan, padahal penting sebenarnya publik diberikan hak untuk melakukan elaborasi terhadap para menteri. Nah, sekali lagi yang mengkhawatirkan adalah ada upaya untuk mengabaikan nilai-nilai penegakan hukum yang baik dalam sandiwara persidangan di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak mengatakan bahwa hakim konstitusi tidak melakukan kebaikan. Banyak sekali perubahan-perubahan bermakna di dalam persidangan PHPU Presiden ini yang patut dipuji. Misalnya sidang tidak lagi larut malam, itu sebuah capaian. Ya, tim hukum Ganjar soal kesaksian 4 menteri di Mahkamah Konstitusi normatif sekali jawabannya. Yang pasti bahwa menteri-menteri itu harus membela Presiden Joko Widodo karena itu atasan mereka secara langsung. Itulah yang memberikan mereka amanah, apapun yang mereka lakukan, semua berasal dari Presiden ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, bukan hanya tim hukum Ganjar, tetapi juga tim hukum dari Anies Baswedan menilai 4 Menteri Jokowi itu memberikan kesaksian yang normatif ya. Keterangan 4 Menteri Jokowi normatif sekali. Nah, kita lihat dulu dari kesaksian 4 Menteri di Mahkamah Konstitusi dikomentari oleh tim hukum Ganjar Mahfud ya. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 menteri untuk bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Ya, kuasa hukum paslon 3 atau pemohon 2, Ganjar Mahfud mengaku masih belum puas terhadap pemaparan para menteri tersebut. 4 menteri yang dihadirkan adalah Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Mereka sudah memberikan paparan awal di hadapan 8 hakim. Normatif sekali jawabannya, kita belum dapat gambaran yang jelas selain jawaban penjelasan normatif dari para menteri ini, ujar Todung saat skorsing sidang sengketa Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat, Jumat 5 April 2024. Sebelum diskors sholat Jumat, 8 hakim MK sudah bergantian melontarkan pertanyaan kepada para menteri. Mereka diberikan kesempatan menjawab setelah skors. Jadi kita tunggu saja sampai 4 menteri yang hadir memberikan jawaban tambahnya. Todung menjelaskan paparan 2 menteri dan 2 Menko yang hadir soal Perlinsos sebenarnya sudah cukup lengkap, sudah sesuai dengan kondisi fundamental Indonesia, bahkan kondisi pertentuan tertentu seperti El Nino dan stunting pun sudah tertera dalam penjelasan. Namun Todung menyayangkan pertanyaan-pertanyaan mengenai praktik bansos dijalankan masih belum bisa ditangkap dari paparan para menteri. Tapi yang menjadi persoalannya adalah bagaimana implementasi bansos itu dilakukan, ujar Todung. Kalau kita bicara implementasi, saya ingin menyampaikan komentar kami setelah nanti 4 menteri itu menyampaikan jawabannya atas pernyataan yang disampaikan majelis hakim. Oke, kemudian dari kubu Anies Baswedan ya, tim hukum Amin menilai kesaksian 4 menteri Jokowi di Mahkamah Konstitusi seperti laporan kerja. Oke, betul sih ketika kita lihat ya kesaksiannya kemarin memang seperti laporan kerja. 4 menteri Presiden Joko Widodo yakni Menko PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma hari ini telah memberikan kesaksian terkait bantuan sosial Bansos dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi MK. Tim hukum Anies Baswedan, Cak Imin, Refli Harun,
menilai kesaksian keempat Menteri Jokowi normatif seperti laporan kerja. Ya, kita netral aja, karena kita lihat kesaksiannya seperti laporan kerja aja, normatif kan, tetapi kita harus reading between the lines ya. Jadi jangan ikuti mentah-mentah aja, tapi kita harus melihatnya secara kritis, kata Refli Harun saat dihubungi. Kemudian lantas Refli Harun menjelaskan soal trending between the lines. Dari pernyataan para menteri, dia menyoroti secara khusus persoalan soal realisasi bansos yang melonjak jauh sekali hingga 12,45 triliun rupiah pada 2024. Misalnya secara kritis soal realisasi bansos, kenapa realisasi bansos di Januari 2024 jauh sekali dibandingkan realisasi di Januari 2023 dan Januari 2022. Karena misalnya Januari 2023 itu realisasi cuma 3,88 triliun, sementara di Januari 2024 sudah 12,45 triliun, jadi jauh ya. Bayangkan itu. Itu satu hal yang menurut saya mengindikasikan tentu menteri nggak akan ngomong, wah ini karena ada pemilu. Kan tidak ucapnya. Kemudian Refli juga menyoroti penjelasan pembayaran bansos yang dirapel hingga 3 bulan. Menurutnya ada maksud tertentu di balik keputusan pemerintah mencairkan bansos untuk 3 bulan ke depan. Ya, kedua misalnya kenapa cash yang 200.000 per bulan dibayar 3 bulan itu dibayarkan pada bulan Februari sekaligus 3 bulan misalnya. Itu hal-hal yang pasti tidak dia mau singgung ya kan. Nah, lalu padahal kalau kita bicara 3 bulan itu jatuh temponya Maret. Kalau kita bilang rapel, masa tiba-tiba di tengah diberikan, nggak ada logikanya kecuali ada maksud tertentu. Lebih lanjut, Refli juga menyinggung soal impor beras. Dia menilai impor beras yang dilakukan pemerintah tidak membuat harga beras di pasaran menurun, tetapi justru melonjak. Jadi teman-teman bagaimana menanggapi ini? Silakan tulis di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.